Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai contoh terapan graf dan terminologi graf yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Nur Melinda dan teman saya yaitu Nafisa Nurjania. Baik, yang pertama langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya mengenai contoh terapan graf. Contoh terapan graf yang pertama yaitu ada rangkaian listrik. Nah, di sini rangkaian listrik, kemudian ini dalam bentuk grafnya. Nah, huruf-huruf ini ada A, B, C, D, E, F itu sebagai vertex, yaitu simpul. Nah, pada minggu yang lalu kan kita sudah belajar nih mengenai pengertian graf, jenis-jenis graf, kemudian ada vertex dan edge. Vertex itu sebagai simpul, sedangkan edge itu sebagai sisi. Nah, di sini yang sebagai vertexnya itu ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, sedangkan yang sebagai edge-nya itu ada 8. Di sini ada 8 edge dan ada 6 vertex. Kemudian contoh yang kedua yaitu isomer senyawa kimia karbon. Nah, yang pertama itu ada metana yaitu CH4. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya C, kemudian H-nya ada 4. C dan H yang 4 ini itu sebagai vertex. Jadi vertexnya ada 5. Kemudian edge-nya itu atau sisinya ada 4, yaitu ini, dan ini. Kemudian ada etana C2H6. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian ada propana C3H8. Nah, kedua graf ini merupakan graf sederhana. Kemudian contoh yang ketiga akan dibawakan oleh Nur Melinda. Baik, di sini ada contoh yang ketiga yaitu jejaring makanan atau biasa kita kenal dengan rantai makanan ya. Jadi ini pada mata pelajaran biologi yang pernah kita pelajari dulu ya waktu di SMA. Bisa dilihat di sini ada tumbuhan. Di sini ada pohon, ada ayam, ada elang, ular, tikus, belalang, ulat, dan katak. Nah, di sini tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, terus ayam dimakan oleh ular, katak juga dimakan oleh ular, terus ada tumbuhan dimakan oleh belalang, terus tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan seterusnya. Bisa kalian lihat ya pada panah-panah pada gambar ini. Nah, jadi kan kita tadi belajar mengenai vertex dan edge ya pada graf ya. Nah, maka vertexnya pada jejaring makanan ini yang mana? Iya, jadi tumbuhan, hewan, dan hewan-hewan ini adalah vertexnya ya. Nah, terus edge-nya yang mana? Yang ini, yang ada tanda panah ini, garis panah ini adalah edge-nya. Nah, jadi pada gambar atau contoh 3 ini adalah contoh gambar graf atau terapan graf dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat pada mata pelajaran biologi pada rantai makanan. Graf ini ialah graf berarah. Kenapa? Karena dia memiliki arah. Coba lihat edge-nya ya, memiliki arah. Nah, terus contoh yang keempat ada pengujian program. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh anak-anak komputer ya. Nah, yang biasa bikin kode atau coding yang kita sering dengar dalam istilah coding. Untuk contoh atau gambar grafnya ini seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, tidak ada panah ataupun tidak ada memiliki arah yang berbolak-balik seperti itu. Multiply edge. Nah, maka di sini grafnya ialah jenisnya apa? Jenis graf sederhana juga, iya. Nah, mungkin itu saja contoh terapan graf yang kami jelaskan. Selanjutnya kita menuju ke contoh tambahan yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi.
Nah, untuk contoh tambahannya, yang pertama yaitu gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Dan termasuk jenis graf apakah yang Anda buat? Nah, jadi ini gambar grafnya sistem pertandingan setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Karena di sini ada 5 tim, maka vertexnya juga ada 5, yaitu tim A, tim B, tim C, tim D, dan tim E. Kemudian, sistem setengah kompetisi ini merupakan sistem yang mempertemukan setiap timnya dengan semua tim sebanyak 1 kali. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Nah, jadi tim A ini bertanding melawan tim B, kemudian tim A bertanding melawan tim C, tim A bertanding melawan tim D, dan tim A bertanding melawan tim E. Begitu juga sebaliknya, tim B melawan tim E, tim B melawan tim D, tim B melawan tim C. Jadi setiap tim itu mempunyai satu kali kesempatan untuk melawan tim yang lainnya. Adapun jenis graf ini yaitu jenis graf sederhana karena dia tidak memiliki loop ataupun multiply edge. Nah, di sini vertexnya terdapat 5, kemudian edge-nya terdapat 10. Ya. Nah, untuk contoh yang kedua akan disampaikan oleh Nur Melinda. Baik, contoh kedua ialah gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan kompetensi penuh yang diikuti oleh 5 tim. Dan termasuk jenis graf apakah yang Anda buat? Nah, tadi kan teman saya menjelaskan mengenai kompetensi setengah kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi penuh. Yang mana pada kompetensi penuh ini masing-masing tim ini memiliki kesempatan 2 kali bertanding. Nah, bisa kita lihat ya. Tim A ini bertanding melawan tim B. Kemudian tim B melawan tim A kembali. Terus tim A melawan tim C melawan tim A kembali. Selanjutnya tim A melawan tim D melawan tim A lagi. Dan seterusnya tim A melawan tim E, dan tim E juga melawan tim A. Dan seterusnya, semua tim ini memiliki kesempatan 2 kali bertanding. Nah, makanya di sini bentuk atau gambar dari sistem pertandingan kompetensi penuh yang diikuti oleh 5 tim. Per teksnya ada 5 ya, bisa dilihat tim A, tim B, tim C, tim D, dan tim E. Terus di sini edge-nya bisa kalian hitung sendiri ya, ada berapa ini sisi-sisinya. Nah, jadi ini adalah gambar dari graf sistem pertandingan kompetensi penuh yang diikuti oleh 5 tim. Oke, selanjutnya kita termasuk graf. Oh ya, ini termasuk graf apa? Nah, termasuk graf apa nih? Coba kalian lihat. Di sini tadi tim A bertanding melawan ke tim B, terus tim B bertanding lagi ke tim A. Dan sebaliknya seperti itu. Berarti kan ini dia memiliki atau melakukan pertandingan 2 kali ya, 2 arah, ya kan? Jadi multiply edge istilahnya dalam graf. Nah, itu disebut jenis graf ganda yang memiliki multiply edge itu. Terus yang kedua, karena bisa dilihat sendiri pada gambar graf ini, dia memiliki arah. Nah, sehingga jenis graf ini juga ialah jenis graf berarah. Nah, oleh karena itu, graf atau jenis graf sistem pertandingan kompetensi penuh ini ialah jenisnya graf ganda dan berarah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Langsung saja ke terminologi graf. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Nah, di sini yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjection. Nah, jadi ketetanggaan ini adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, contohnya
Bisa dilihat pada gambar graf 1 ini bahwa simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Nah, simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada edge yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4. Nah, kemudian simpul 2 juga bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 4. Dan simpul 2 ini bertetangga juga dengan simpul 3. Ya. Selanjutnya, yang kedua akan dibawakan oleh Nur Melinda. Oke, terus yang kedua itu bersisian atau insiden. Untuk sembarang sisi A sama dengan vertex J, vertex K dikatakan H bersisian dengan simpul vertex J atau E bersisian dengan simpul vertex K. Nah, bisa kita lihat contoh grafnya. Ada gambar di samping sini ya. Nah, di sini ada H2. Nah, S2 ini bersisian dengan simpul apa? Simpul 1 dan simpul 2. Selanjutnya ada H1. Ya. Dia bersisian dengan simpul 1 dan 2 juga. Selanjutnya ada H3. Di sini dia bersisian dengan simpul 1 dan 3. Terus ada H4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Nah, kemudian di sini ada H6. 5. H5. Nah, di sini kan dia membentuk loop ya. Bentuk loop. Ini bersisian. Jadi bersisian dengan sisi berapa? Angka dengan 3. simpul 3 atau vertex 3 aja. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Nafisa lagi. Kemudian yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolate vertex. Nah, simpul terpencil ini simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, coba kita lihat pada gambar graf ketiga. Nah, di sini simpul 5 ini merupakan simpul terpencil karena tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Jadi, simpul 5 atau vertex 5 ini disebut sebagai simpul terpencil. Oke, mari kita ulang lagi ya. Apa tadi? Ketetanggaan. Yang dua buah simpulnya dikatakan tetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, di sini kan pada graf 1 ini atau graf G1 ini yang tidak memiliki atau tidak ada hubungan itu ialah simpul 1 dan simpul 4. Ya kan? Nah, itu tidak bertetangga artinya. Terus pada yang kedua yaitu bersisian. Nih tadi H-nya H1 ini atau sisi 1 ini simpulnya berapa? Bersisian dengan simpul 1 dan 2 dan seterusnya ya. Bisa kalian lihat nih, bersisian dengan sisi apa aja. Selanjutnya juga simpul terpencil. Nah, simpul terpencil itu yang tidak memiliki atau tidak mempunyai sisi dengannya. Nih, dia sendirian nih. Ya, simpul 5 ya, merupakan simpul terpencil. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan mengenai contoh terapan graf dan terminologi graf. Oke, mungkin kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.